Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ariela Hana Fredela dari kelas 1A dengan NIM P2722602301. Di sini saya akan menjelaskan nama bagian pada tulang dada. Yang pertama, tulang dada atau yang disebut dengan sternum adalah tulang pipi panjang berbentuk seperti dasi yang terletak di tengah dada. Terhubung ke tulang rusuk melalui tulang rawan, membentuk bagian depan tulang rusuk, dan dengan demikian membantu melindungi jantung, paru-paru, dan pembuluh darah utama dari cedera. Sternum terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada manubrium sterni, corpus sterni, dan processus hypodeus. Kata sternum sendiri berasal dari Yunani, yang berarti dada, di mana bagian kranial merupakan manubrium sterni, bagian medial merupakan corpus sterni, dan bagian caudal merupakan processus hypodeus. Tulang dada terhubung dengan 7 tulang rusuk atas atau tulang rusuk sejati, dan secara tidak langsung terhubung ke tulang rusuk palsu melalui tulang rawan costa. Pada bagian atas, tulang dada terhubung dengan clavicula. Yang kedua, sternum ditemukan di sebagian besar vertebra. Pengecualian termasuk ikan, ular, dan kura-kura. Dibutuhkan bentuk yang berbeda pada spesies yang berbeda. Dalam embrio manusia, tulang dada pertama kali muncul sebagai 2 pita dari tulang rawan yang berfungsi di tengah dada. Pita ini menyatu menimbulkan 6 tulang, disebut dengan sternabrae, yang secara bertahap bergabung untuk menjadi tulang dada orang dewasa. Proses berlanjut sepanjang masa dan mungkin tidak lengkap sampai usia pertengahan atau bahkan tua. Penyatuan dimulai di bagian atas tulang dan bagian bawah. Selanjutnya ada susunan tulang dada. Yang pertama, tulang kepala atau hulu. Tulang kepala atau hulu ada pada bagian tulang atas tulang dada dan pada persendian dalam. Ini adalah tulang rusuk yang pertama melekat sesudah yang kedua. Tulang ini dinamakan tulang kepala atau hulu sebab secara anatomi ada di bagian atas dari tulang dada. Sifat tulang ini kokoh sehingga bisa melindungi bagian lain yang ada di bawahnya dan tentu organ di bagian dalamnya. Yang kedua, tulang dada. Tulang dada adalah bagian tengah tempat tulang rusuk ke-3 sampai ke-7 melekat dan juga gabungan tulang rusuk ke-8 sampai ke-10. Tulang ini mempunyai bagian lebar dan pipi memiliki struktur kuat serta bisa menyangga tulang rusuk dengan baik. Yang ketiga, tulang taju pedang. Tulang taju pedang merupakan tulang yang terletak di bagian bawah tulang dada dan berbentuk dari tulang rawan. Bagian atas tulang dada tersebut berguna untuk mendukung clavicula atau tulang leher dan juga bagian ujungnya bergabung dengan cartilago costa pertama dan 7 pasang tulang rusuk. Bagian atas tulang ini terhubung dengan otot sternocleidomastoid. Selanjutnya, bagian utama tulang dada. Yang pertama ada manubrium sterni. Terdapat 3 inci sura bagian atas, yaitu inci sura jugularis atau medial, setinggi F, TH3, dan sepasang inci sura clavicularis atau bagian lateral kranial. Inci sura clavicularis dengan fascies articularis sternalis atau clavicula membentuk artik sternoclavicularis. Tepi lateral terdapat sepasang inci sura costalis 1 yang bersih dengan cartilago costa 1. Sebelah distal terdapat setengah inci sura dari manubrium sterni bersama setengah inci sura. Bawahnya dari corpus sterni membentuk inci sura costalis 2 yang bersendi dengan cartilago costa 2. Yang kedua ada corpus sterni, bagian terbesar yang ada dan memanjang berartikulasi secara superior dengan manubrium dan secara inferior dengan processus hypodeus. Batas antara manubrium sterni dengan corpus sterni bagian anterior disebut dengan angulus sterni. Terdapat 2 fascies, yaitu planum sternale atau anterior dan fascies posterior. Planum sternale mempunyai 4 garis melintang bekas penyatuan ruas sternum yang disebut dengan sternabrae. Bagian lateral terdapat inci sura, bagian teratas setengah inci sura, dan 5 inci sura berikutnya ke inferior, di mana ke-5 inci sura tersebut tempat melekatnya costa 3 sampai dengan 6. Dan yang ketiga ada processus hypodeus, bagian paling inferior dan terkecil dari tulang dada. Processus hypodeus berbentuk tipis dan runcing, ujung ada yang bercabang dan ada yang tidak serta terkadang berlubang.
Pada perkembangan penulangan, prosesus hipodeus yaitu menyatu dengan corpus terni. Prosesus hipodeus memiliki struktur tulang rawan dan mengeras di usia lanjut sekitar 40 tahun. Prosesus hipodeus berartikulasi dengan sebagian besar dari tulang rawan costa ketujuh pada beberapa orang. Dan selanjutnya ada fungsi tulang dada. Yang pertama, untuk menjaga organ di area dada. Fungsi pertama dari tulang dada adalah untuk melindungi organ di area dada, seperti paru dan jantung. Kedua organ ini sangat penting untuk kehidupan manusia, dan tulang dada bertugas untuk melindungi kedua organ tersebut dari trauma, benturan, serta membentuk gerak tubuh supaya bisa tetap dalam posisi dan berfungsi dengan baik. Yang kedua ada untuk menjaga organ tubuh sekitarnya. Tulang dada juga berfungsi untuk menjaga organ yang ada di sekitarnya, seperti lambung, ginjal, dan juga hati. Disebabkan karena tulang dada dan tulang rusuk mempunyai struktur keras serta padat sehingga bisa melindungi organ dari benturan. Dan yang ketiga, untuk membantu proses pernapasan. Fungsi tulang dada selanjutnya adalah untuk membantu proses pernapasan. Manusia tidak akan bisa bernapas dengan baik jika tidak ada pelindung paru-paru, yaitu alat pernapasan manusia. Jika organ pernapasan bekerja dengan baik dan terlindungi, maka sistem pernapasan juga tidak akan terganggu. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai kerangka. Tulang dada juga berguna sebagai kerangka kerja untuk punggung, otot dada, perut, dan juga bahu atas supaya bisa menempel. Pada bagian dalam, yaitu batas bawah tulang rusuk, juga berfungsi sebagai diafragma melekat. Dan selanjutnya ada penyebab tulang dada terasa sakit. Yang pertama ada kostokondritis. Ini adalah kondisi ketika tulang rawan yang menghubungkan tulang rusuk ke tulang dada terjadi peradangan. Penyebabnya adalah cedera, ketegangan otot, radang sendi, dan infeksi. Gejala atau tanda kostokondritis adalah nyeri dada atau nyeri tekan. Aktivitasnya seperti batuk, peregangan, dan bernapas dalam dapat membuat rasa lebih sakit. Dan yang kedua ada otot tegang. Otot tegang terjadi ketika otot atau tendon terluka, sekaligus bisa mempengaruhi tulang dada sakit saat ditekan. Penyebabnya bisa berupa karena penggunaan otot berlebihan karena olahraga. Beberapa tanda atau gejala otot tegang selain dada yang terasa sakit adalah memar dan bengkak, pergerakan terbatas, serta area dada terasa lemah. Dan yang ketiga, masalah sendi sternoklavicularis. Sendi sternoklavicularis adalah area tulang selangkap bertemu dengan tulang dada. Walaupun jarang terjadi, Anda dapat mengalaminya karena cedera, radang sendi ataupun infeksi. Gejalanya berupa memar, suara berderak saat menggerakkan lengan, kemerahan hingga demam. Berikut gambar bagian pada tulang dada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.